Nih bapak-bapak yang hebat-hebat ini, yang soleh-soleh ini, semuanya dilahirkan omak meregang nyawa. Kalian pikir melahirkan itu enak? Ini banyak anak-anak ini sekarang melawan orang tua. Pergi sembahyang maghrib, nah, takut. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi aku dapat berita gambar, bongkak biji mato gara-gara kono latu-latu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalian anak-anakku, kalau disuruh mak mandi, kalau disuruh pergi mengaji, taat pada orang tua, bahagiakan omakmu, bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan menjadikan engkau mulia. Contoh, Ilahi nas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantong sehat? Itu yang paling kuat jawabnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Iko yang melayang-layang di hatiku kamera. Kamera itu akan dimasukkan ke dalam YouTube, memperlihatkan, menunjukkan bagaimana orang pada siap-siap menengok pengajian. Maka lambaikanlah tangan awak semuanya ke kamera. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Nah, apa ini lah? Begitu cara menghalau kalau adu kamera datang ke Umawa. Masalah do kamera datang, lambaikan tangan, bacakan selawat. Mana tahu tak tuju datang, lambaikan tangan, bacakan ayat kursi. Dia pun tawang hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibu, orang ini dari siang tadi nak menengok aku. Nah, begitu bukan nak menengok belakang ke dia. Nanti waktu mengamuk, sedang tangan aku hampir tanggal dicabut uangnya tadi. Itu yang kutakutkan. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati beserta istri dan omak. Banyak acara-acara Kabupaten Rokan Hilir kok omak kok tak mau datang. Tapi acara tablik akbar kok datang dia. Dia tahu omak aku udah meninggal. Ketua Pak Wakil Bupati ini. Omaknya datang, ibu datang, anaknya pula koci namanya Zaid datang juga. Kusuruh baca Fatihah tadi, baca Fatihah Zaid, kalau selesai gigi tumbuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala maupun tak ada kepala.
yang ada jabatan ataupun rakyat jelata, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Aku sangka akulah yang paling tinggi dari di antara semua jamaah. Rupanya ada yang lebih tinggi dari kita. Memang rokan hilir kau luar biasa. Di tempat-tempat lain asal udah habis MTQ musabaqah tilawatil Quran, maka astaka pentasnya pun hilang di telan bumi. Nanti kalau nak buat MTQ, dibuat baru lagi, ajukan anggaran lagi, buat lagi, hancurkan lagi, buat lagi. Rokan hilir sampai kiamat takkan dibuat-buat lagi. Di sini dulu MTQ, di sini aku tabligh akbar, di sini tetap menghemat anggaran belanja negara. Hebat tak ide yang ada di Rokan Hilir ini. Judul ceramah kita Rokan Hilir 3. Yang pertama, Rokan Hilir aman. Yang hendak aku tanya, betul Rokan Hilir kok aman? Apa pula aman? Tengok aku banyak betul pengawalnya. Ke kanan bapak tentara, polisi, propos, satpol PP, semua dikerahkan. Belum lagi tukang silat-silat bertanjak semua hadir. Mana bukti Rokan Hilir aman? Ini bukti Rokan Hilir aman, Ustaz, karena masyarakatnya masih sayang dan cinta dengan Ustaz. Amin. Bapak-bapak TNI, Polri, Satpol PP ini mengawal bukan karena Bagan Syafiati tak aman, bukan karena Rokan Hilir tak aman. Justru mereka ini saking sayangnya sama Ustaz Somad, khawatir kalau tak dikawal keluar dari majlis ini tinggal. Rokan Hilir aman. Mana bukti Rokan Hilir aman? Kubahnya omeh tapi tak hilang. Luar biasa Rokan Hilir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah menjaga Rokan Hilir itu dalam keadaan aman, damai, tentram. Apakah Rokan Hilir ini isinya hanya orang Islam? Ada Cina? Ada Batak? Ada Melayu? Ada Minangkabau? Ada Minang? Laya dulu sana ambu kasadonyo. Ba'a kabar ranca. Ada Batak? Ya ada ala kita sesudena. Orang? Ada Jawa? Ribun kabare ape? Muka-muka sing melu acara ini podo kabeh mlebu nang surga. Sama yang menjawab kita itu. Kita terdiri dari berbagai macam suku. Kalau mau melihat bagaimana orang berbeda suku dan agama bisa hidup berdampingan, bisa hidup aman, tentram, datanglah ke Bagan Syafiati. Betul. Yang mau belajar, yang sibuk tiap hari moderasi beragama, tak usah kalian habiskan duit negara untuk seminar. Datang kalian ke Bagan Syafiati. Negerinya aman, damai. Yang takut mati karena kolesterol, datang juga ke Bagan Syafiati. Insya Allah udangnya, lobsternya, kepitingnya, sotongnya tidak ada mengandung kolesterol kalau tidak diperiksa. Kalau kita aman, maka insya Allah rezeki ini diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berkelahi, bertumpahan darah, maka kita akan lemah. Maka pesan Nabi Muhammad SAW, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian menjaga jamaah. Siap berjamaah? Salat berjamaah? Waktu kutanya berjamaah, siap. Salat berjamaah, siap. Jangan ajarkan orang Bagan Syafiati salat berjamaah. Kenapa dibuat di tanah lapang di Astaka MTQ ini?
ini karena tak muat masjid. Kalau dibuat lah ini di Masjid Agung, di Masjid Raya, meletup Masjid Rokan Hilir. Maka dibuatlah di tanah lapang. Dikhawatirkan kalau dibuat di tanah lapang jamaah kepanasan. Doa orang Rokan Hilir makbul, matahari seakan bersembunyi di balik awan. Jawabnya bukan so sweet. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kodam hadroh nasib ada di belakang. Cuma orang tu ragu nak pukul tidak, pukul tidak. Maka bunyi tukang. Saya pernah pergi ke satu daerah. Di daerah itu ada kuburan, pemakaman. Di pemakaman itu kan pakai bosi-bosi. Habis bosi itu dipotong malam pakai gergaji bosi. Saya tanya, kemana bosinya? Hilang, dibeli untuk beli narkoba. Tapi di badan siapa-siapa. Cobalah tengok bosi-bosi kantor masih utuh, bosi-bosi tiang listrik, Masya Allah. Di mana tempat bosi hilang dari Pak Ustaz? Tak perlu saya sebutkan nama kabupatennya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi insya Allah bagan siap-siap ini aman. Yang aku cemaskan sepatu aku tadi tak kemana pergi. Aman apa tak aman ini? Aman insya Allah. Amin. Rokan Hilir ini tanahnya subur, lautnya indah, penghasil ikan terbesar di dunia nomor 1 dulu. Hari ini aku tadi makan ikan, Masya Allah, macam-macam ikan ada, dari mulai yang paling besar sampai yang paling kecil. Tak usahlah aku ceritakan, nanti meniti air Bapak Ibu sekalian. Tapi rasa makanan yang paling enak saya rasakan sekeliling tempat-tempat. Kalau saya diundang, kemana nanti Ustaz ceramah? Ke Bagan Siapi-Api. Ini makanannya pasti enak luar biasa. Cuma aku pikir 2 kali membayangkan Bagan Siapi-Api ini jalannya la ilaha illallah dulu. Tapi sekarang jalannya Masya Allah sudah mantap. Sampai tak tahu saya jalan di Gelobang, tiba-tiba udah sampai. Kenapa? Tertidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Rokan Hilir, menjadi orang Bagan Siapi-Api, indah. Tanahnya subur, hijau, lautnya dekat, ikannya segar. Ikan di Bagan Siapi-Api ini makannya matinya sekali. Di Pekanbaru ikan itu matinya 5 kali. Dari laut naik ke Sampan sekali, dari Sampan naik ke Kuali 2 kali, dari Kuali dipanaskan 3 kali, 5 kali. Itu maka jamaah ini orangnya matanya segar-segar. Kenapa? Makanannya segar, seafoodnya segar, alamnya subur, laut. Tapi kalau macam-macam, tsunami pun datang pertama kali yang digulungnya Bagan Siapi-Api. Ya Allah, jauhkanlah Bagan Siapi-Api ini dari musibah ya Allah. Maka kalau ada orang Bagan Siapi-Api berjudi, berzina, mabuk, minum khamar, tanggung jawab kita bersama untuk melarangnya supaya tetap aman dan damai sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Yang mabuk aku, yang sakau aku, pakai duit aku, ganja aku, narkoba punya aku, sabu-sabu punya aku, yang mabuk di rumah aku. Apa urusan kau?
Memang yang mabuk kau, duitnya duit kau, tapi kalau tsunami itu datang, yang kono mah aku. Betul bu? Betul pak? Iko panitia sudah memasang garis lurus di tengah. Begitu kami datang, belok-belok tadi. Tapi insya Allah masih ada tadinya. Jangan awak khawatirkan tadi itu tak ada di gue jomuran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk bagan siapi-api kau beriman, takut pada Allah wattaqau, la fatahna alaihim barakatin, akan dibukakan Allah barakah dari langit turun hujan, tumbuh tanaman-tanaman. Cobalah tengok tanaman hijau, saking suburnya bagan siapi-api, di atas pentas pun tumbuh bunga-bunga. Hebat luar biasa. Jadi kalau lama aku berceramah, mau di muka aku bertumbuh bunga mawar. Wanita itu seperti bunga, ada masanya harum semerbak, kemudian layu dan kering. Satu-satunya bunga yang tak layu, bunga yang ada di bagan siapiat. Kenapa? Bunga plastik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga bagan siapiat ini tetap aman. Kalau ada perempuan pakai jilbab panjang menutup aurat, berbaju kurung Melayu, itu artinya bukan Islam tak aman, bukan rohil tak aman, justru aman. Kenapa? Menjaga laki-laki supaya matonya tak gatal. Betul? Itu maka aku dari tadi togak di tengah pas. Kenapa aku tak ke sini? Kalau aku ke sini, ini Ustaz Somad ini nampaknya seleranya ke jantan. Kalau aku terlalu ke sini, aku kata orang, nampaknya Ustaz kau Ustaz gatal. Aku yang paling aman, aku berada di tengah beb. Untuk menjaga aman, baru menjeritnya belakang. Nanti ada masanya menghadap ke belakang. Tabligh akbar bersama Ustaz Somad menggapai ridho ilahi menuju rohil yang aman. Siapa itu orang muslim? Orang muslim yang selalu bolak-balik ke Makkah, pergi umrah bersama Ustaz Yahya. Itu yang duduk di sebelah kiri aku tuh, Pak Wali, Pak Wakil Bupati Rokan Hilir. Itu yang sebelah kanan aku, itu namanya Ustaz Yahya. Dia itulah yang selalu membawa umroh. Nanti aku dibawanya umroh bulan Februari sama Ustaz Somad. Insya Allah kita bersama jumpa di Mekah insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Orang Islam bukan yang selalu bolak-balik ke Mekah. Orang Islam bukan orang yang hanya sholat berjamaah. Orang Islam man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, lidahnya tak mengganggu orang, tangannya tak mengganggu orang. Itulah orang Islam, dan itu ada di Rokan Hilir. Orang bagan siapi-api, lidahnya tak ada mengganggu orang lain. Betul? Tak ada mengganggu orang lain. Walaupun mereka duduk di bawah, tak ada jamaah ni komplain, kami kenapa duduk di bawah, Ustaz kenapa pakai pentas, Ustaz kenapa pakai atap, kenapa tak dikasih atap. Tak ada, mereka lidahnya merusak, mengganggu, cuma dalam hatinya aja bercakap-cakap. Mudah-mudahan Allah mengampunkan bisikan-bisikan hati kita insyaallah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau sembunyikan apa yang ada dalam hatimu, wa tukhfuha, kalau yang dalam hatimu kau cakapkan atau kau sembunyikan, yuhasibukum bihillah, tetap akan dihitung Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang tercakapkan di mulut kita ini diampunkan Allah. Kadang awak duduk di tepi jalan, macam-macam nampak. Ada orang bosa bajunya kekecilan, ada orang kecil bajunya kebesaran. Kau
Mau tak ditengok awak punya mata, mau ditengok macam-macam cakap, maka segeralah beristighfar. Akunya kadang nampak kau tak ada angin, tak ada hujan, astagfirullah. Ibu kau bertanya, apa istighfar dari tadi bang? Kenapa aku pula tadi itu macam-macam. Nah datang dulu tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri zalimin bizalimin. Bacakan selawat, pokoknya apapun yang datang, coba awak bacakan selawat. Besok kalau datang tukang kredit, bacakan selawat. Insya Allah dua kontamu. Kalau dia tak kogi, makin mengamuk. Ya Allah, mudah-mudahan bapak ibu kau yang masih dililit utang, lopes kalau utang ya Allah. Banyak lagi utang. Yang kita inginkan ini aman. Bagaimana supaya hati kita aman? Di antara cara supaya hati kita aman, jangan banyak dililit supaya bagaimana supaya tidak banyak utang? Jangan banyak keinginan. Keinginan adalah sumber penderitaan. Apalagi bapak-bapak yang ingin berbini sekali lagi. Betul tak Bu? Iya kata bang nih Pak. Maka keinginan ini asal ada makan, ada pakaian, anak-anak bisa sekolah, maka insya Allah kita menjadi orang yang qanaah. Seandainya satu lembah isinya emas, satu lembah gunung di sana, di sini gunung, ada emas di tengah, apakah cukup? La tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta satu lagi. Ya Allah kasih aku satu lagi ya Ummah ya Allah. Walam tamla fahu illa turab. Sampai mulutnya disumbek tanah, barulah kata dia cukup. Disumbek tanah itu maksudnya minta tema kaya bawati mampus. Sampai mati awak barulah cukup. Dulu waktu naik sampan, kalau adalah sepeda motor, cukuplah ya Allah. Dapat sepeda motor, kalau ompeklah bannya, cukuplah ya Allah. Dapat motor, kalau dapatlah yang mahal, sampai akhirnya punya mobil yang mewah, tetap tak bersyukur. Kenapa? Menengok kawan punya pesawat pribadi, private jet. Tapi kalau awak bersyukur, alhamdulillah wa syukrulillah. Aku bersyukur kepada Allah. Jadi kalau mau aman rumah tangga, aman bapak ibu, bersyukur. Mudah-mudahan bapak dapat istri yang bersyukur. Nanti balik ke rumah diingat Pak, diingat Bu. Anaknya bertanya, siapa tadi yang ceramah tuh Mak? Ustaz Somad. Apa judulnya? Katanya mudah-mudahan ayah kau bersyukur. Bukan bersyukur kata aku bersyukur. Bapak bersyukur punya ibu yang solihah, jilbabnya panjang, bajunya kurung, datang pengajian Ustaz Somad. Bersyukur ya Pak. Di tempat lain orang berbini rambutnya macam sarang tawon, disambar putih, warnanya 3, merah kuning kelabu, kukunya panjang, hitam pula. Silap-silap awak menengok iko bini apa mak lampir. Bapak bersyukur punya ibu yang solehah, ibu
Ibu pun bersyukur punya bapak memang tak terlalu ganteng tapi soleh. Iya kan, Bu? Mengaku pula. Kalau laki-laki melihat perempuan yang ditengoknya empek, yang pertama malihi, kaya raya. Saya yakin dan percaya ibu dipilih oleh bapak karena ibu adalah orang yang paling kaya di kampung itu. Amin. Kau kan banyak dulu anak gadis di kampung itu, ya? Kenapa ibu tuh kau pilih? Aku tengok cincinnya 3 kanan 3 kiri, Pak Ustaz. Ku harap dialah nanti memodali rumah tangga kami. Sesudah itu baru aku tahu rupanya imitasi, Pak Ustaz. Yang kedua, hasabihi, karena keturunan bangsawan. Ini di Rokan Hilir ini banyak bangsawan. Apa dia? Bangsa yang hidup di awan. Yang ketiga, yang ditengok adalah jamali, cantiknya. Masya Allah, tabarakallah. Jangan bahas kecantikan orang Rokan Hilir, tak terlalu banyak. Yang keempat, dinihi, agamanya. Kalau kau nikahi karena hartanya, hartanya akan berkurang. Kalau kau nikahi karena sukunya, banyak bangsawan dicopot kesukuannya. Kalau kau nikahi karena cantiknya, wajah akan berubah. Betul, Bu? Wajah berubah. Yang tak berubah itu satu, perasaan aku ke kamu, Besti. Maka pandanglah pada agamanya, rajin pengajian, ikut wirid yasin, barzanji dan marhaban, datang tabligh akbar. Walaupun tak dapat tenda, karena tenda 7 ujung di belakang. Lama aku berpikir, akulah punya tenda di belakang. Pulang tak ada. Ada tenda di belakang. Tapi seandainya dipasang tenda di sini, pun kita bukan sedang panas terik, tapi kipas angin nih, Masya Allah, berair kipas angin di Rokan Hilir. Macam di Padang Arafah aku tengok. Khawatirnya balik dari sini muka ibu basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mensyukuri nikmat Allah. Orang yang tidak pernah bersyukur, maka dia akan kufur, bukan kufur. Orang yang tak pernah bersyukur, maka dia akan kufur nikmat. Allah berjanji, la in syakartum, kalau kau bersyukur, la azidannakum, akan ku tambah nikmatmu. Yang bersyukur nikmat rumah, ditambah rumah, amin. Yang bersyukur nikmat mobil, ditambah kendaraan, amin. Yang bersyukur nikmat sawit, bertambah kawan sawit, amin. Yang bersyukur nikmat kelapa, ditambah kelapa, amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir, hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nampak tetangga kita punya rumah baru, tenangkan hati dengan berzikir. Sebab kalau tak berzikir, datang setan berbisik. Kau sama-sama ke laut, kau sama-sama PNS, kau sama-sama punya kebun sawit. Kenapa rumah dia besar? Kenapa mobil dia besar? Kenapa bini dia besar? Datang setan berbisik. Alladzi waswisu fi minal jinnati. Yang berbisik ini dua. Yang pertama namanya jin, yang kedua namanya manusia. Kalau yang berbisik ini jin, kita bacakan ayat kursi, insya Allah pergi dia. Tapi kalau yang berbisik ini kawan sekantor, kau kan sama-sama PNS, kan sama-sama masuk, kan sama-sama daftar, kan sama sekantor. Kenapa dia lebih kaya? Kenapa dia lebih hebat? Dibacakan ayat kursi, lebih hafal pula dia.
Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita hati yang aman dengan zikir, insya Allah. Rokan Hilir negeri 1000 pernah dihitung. Saya khawatir orang yang datang dari Jakarta, kalau dia ke Rokan Hilir, nanti pulang kalau dia tidak tahu, nanti dia bilang banyak masjid di Rokan Hilir tidak melaksanakan sholat. Itu bukan ke masjid Pak, itu kantor dinas. Terminal pun pakai kubah. Kubah ini kan simbol Islam. Biasanya masjid-masjid pakai kubah. Maka orang Rokan Hilir ini religius, agamis, pencinta masjid, suka kepada agama. Mana buktinya? Tolong drone naik ke atas, ambil foto dari sudut ke sudut, sudut kanan, sudut kiri, sudut depan, sudut belakang, ambil dari atas, kirim ke tim Ustaz Abdul Somad. Nanti kita upload ke Instagram. Begini orang Bagan Syafi'i menghadiri tabligh akbar. Siapa yang mengatakan Bagan Syafi'i sudah tak cinta ulama? Siapa yang mengatakan Bagan Syafi'i sudah tidak lagi kuat pengajian? Siapa yang mengatakan Bagan Syafi'i tak mau datang tabligh akbar? Tapi hisabnya di akhirat sangat lama. Kita doakan Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, Babinsa, Babin Kamtibmas, Kepala Kantor, Kepala Dinas, Kepala Badan, jadikan mereka hamba-hambamu yang amanah ya Allah. Bapak Wakil Bupati Rokan Hilir ini tamat pesantren, 3 pesantrennya saking banyaknya. Maka tadi dia sebut menggeletek itu hanya bahasa tawaduk, rendah hatinya saja, biar supaya pendek kata sambutannya. Di tempat lain aku ceramah, kata sambutan sepanjang-panjangnya, kata sambutan dari ketua panitia, kata sambutan dari bupati, kata sambutan dari majelis ulama, kata sambutan entah apa-apa. Untung tukang bos pasang baleho tak ngasih kata sambutan juga. Sudah lama habis energi jamaah, tertunduk-tunduk, baru datang protokol. Berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Tengok Ustaz kita balik. Tapi Pak Wakil Bupati dia tawaduk, rendah hati. Aku menggelota kok, aku menggeletek kok. Dia tahu merasakan perasaan orang lain. Ini yang paling penting, bisa kita merasakan perasaan orang lain. Betul? Saya tahu perasaan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana laku balik nanti? Insya Allah Rokan Hilir aman, sepeda motornya aman insya Allah, amin. Sendalnya aman insya Allah, amin. Tempat duduknya aman, walaupun tak semuanya dapat karpet insya Allah. Walaupun aku yang di atas pentas, aku yang dikelilingi bunga-bunga, aku yang pakai karpet 2 lapis, tapi boleh jadi yang togak di sana tak pakai pentas, tak pakai tenda, tak pakai karpet, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada aku. Kenapa boleh ngaminkan pula? Punya jemaah. Itu menunjukkan jamaah ini hatinya bersih. Dia tidak menengok jabatan, kekuasaan, kedudukan orang, asalkan baik disebutnya amin. Udah malam sudah amin, dia tak tahu doa itu menyakitkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau aman, hati kita mesti bersih. Menengok kawan kita rezekinya lebih baik, berarti Allah memberi dia nikmat. Doakan dia, ya Allah, jadikanlah motornya itu membuat dia rajin sholat berjamaah ke masjid, amin. Kalau rumahnya bagus, jadikanlah rumahnya itu makin banyak pengajian wirid yasin, amin. Bukan untuk menunjukkan harta. Ini pergi undangan. Hari apa ini? Hari Ahad, pesta nikah, walimah,
akikah, balik dari acara walimah, naik jantung koroner. Detak jantung ini normalnya, tapi karena balik undangan tadi, jantung detak tak normal itu disebabkan 3. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga menengok kawan undangan tadi golangnya bosan. Kawan itu pula asal mengendok gulai. Udah jam berapa? Gatal ya bang. Awal semua balik bang. Itu gara-gara hati. Maka mama tidak aman. Kalau sudah begitu ibu yang ajak pertama bapak, ya kan pak? Menyosal aku nikah sama kamu. Kenapa tak bisa membolikan macam ini dia? Padahal di antara semua laki-laki dulu kau yang paling terlambat datang. Menolak ridho Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara hasad dongki busuk hati, akhirnya pergilah ke dukun. Diambil dukun lah. Kak kang telinga bosi mulut tusokang begitu kunci. Hancur dunia persilatan. Alhamdulillah, bahkan siapi-api rokan hilir sudah tak ada lagi yang begitu. Betul? Sikit jawabannya. Semua yang hadir nih hatinya sudah bersih semua, alhamdulillah. Kenapa? Karena sesudah berwudu, mukanya bersih, matanya bersih, hidungnya bersih, mulutnya bersih, tangannya bersih, kepalanya bersih, telinganya bersih, kakinya bersih. Sesudah itu dia pun berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal, bersihkan hati aku ya Allah, waj'alni min ibadikas, jadikan aku orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan hati kita bersih semuanya insyaallah. Ustaz Somad itu mengatakan kita tak boleh pamer-pamer perhiasan. Buktinya dia cincinnya 2. Yang sebelah itu dikasih uang waktu membeli kacang pukul tadi. Kami singgah ke kacang pukul. Aku paling suka makan kacang pukul, tapi aku takut ikut kacang pukul kok kadang-kadang halal, kadang-kadang haram. Datanglah yang berjual, saya ini mu'alaf lah Ustaz, namanya Mister Mu'alaf. Nah, itulah dari singgah. Waktu singgah itu datanglah anak muda berbaju Melayu bertanjak pula. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ betina bertudung. Datanglah anak lajang tadi yang bertanjak tadi, Ustaz Somad, aku bernaja kalau jumpa ku Ustaz bisa bergambar, aku puasa sehari. Dan ku bernazar, ku bagi cincin ke Ustaz. Inilah yang ku pakai. Memang baik-baik uang-uangkan ini. Luar biasa. Cincin anak muda itu. Kalau ada orang tua baik, memang baik. Karena mereka mau udah dok ya. Iko yang baik ku anak muda. Anak muda sampai lain tak peduli pada ulama. Anak muda menengok Ustaz lewat, tengok Ustaz sama lewat, biarin aja, emang kok pikir. Tapi di rokan hilir, dipakainya baju Melayu, dipakainya tanja, ditunggunya aku datang, didokeknya, dikasihnya cincin, terus sudah dibawa dibisikkannya, bisa foto ya? Mudah-mudahan Allah menjaga anak muda rokan hilir ya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda di bagian siapi-api ini ya Allah. Amin ya Rabbal. Begini, jadi aku memasang ini bukan untuk menunjuk-nunjukkan. Ayolah sebelah kanan, yang sebelah kiri ini dikasih Ustaz Yahya. Jam tangan nih mereknya Casio. Dikasih ulang. Ada guru di pesantren Gontor di Siak, dikasihnya kujam, tapi dibilangnya kalau bisa bang, copek ganti baterai, kok udah nggak habis.
lupa pula aku mengganti. Itulah aku tengok dari tadi, kenapa tak buka bukunya pas di sini habis baterainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cantik baju Ustaz ini. Bajuku ini hadiah dari tim Rokan Hilir. Sorban Ustaz ini cantik. Sorbanku ini hadiah dari Bapak Kementerian Agama. Jadi yang asli punya Ustaz mana? Yang di dalam aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa tiba-tiba Ustaz beristighfar? Aku tahu udah lain-lain pikiran-pikiran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti ridha menerima ketetapan Allah. Itu rezeki dia. Aku kalau cerita hasad, sakit hati lah aku menengok Pak Wakil Bupati ini. Aku lebih tua dari dia. Dia lebih muda, lebih ganteng, Wakil Bupati pula. Aku sampai mati calon wakil presiden tak jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita doakan mudah-mudahan Pak Wakil Bupati ini dijaga Allah hatinya. Sebab jadi pejabat ini, oh Masya Allah, godaan luar biasa. Tapi saya yakin dan percaya, barokat doa kita bersama, beliau pula tamat pesantren, anaknya, istrinya, omaknya lagi ada. Bakti kepada omak di luar biasa. Singgahlah tadi kami ke rumah beliau. Kemana kita nih? Kenapa tak langsung ke pentas? Kita singgah dulu ke rumah. Apa lagi singgah? Tapi tadi dah jumpa. Ada satu yang belum kita jumpai Pak Ustaz. Siapa? Omak Pak Wakil Bupati. Oh, kalau udah omak angkat tangan. Karena surga di bawah tapak kaki. Apa pula ada visitor? Surga di bawah tapak kaki omak. Aku udah bolak-balik membuka kitab, mencari hadis supaya aku bisa berkata ke anakku, kau mesti berbakti sama aku, sebab surga di bawah tapak kaki aku. Belum dapat. Ini bapak-bapak yang hebat-hebat ini bapak-bapak yang berseragam TNI, Polri, Satpol PP. Di belakang awak ada Pak Dandim, tentara, gagah perkasa. Mereka semua laki-laki ini lahir dari rahim perempuan. Ada yang lahir dari bencong. Ini bapak-bapak yang hebat-hebat ini, yang soleh-soleh ini, semuanya dilahirkan omak, meregang nyawa. Kalian pikir melahirkan itu enak? Ini banyak anak-anak ini sekarang melawan orang tua. Begitu sembahyang maghrib, nah, atuk. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi aku dapat berita gambar, bongkak biji mato gara-gara kono latu-latu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian anak-anakku, kalau disuruh mak mandi, kalau disuruh pergi mengaji, taat pada orang tua, bahagiakan omakmu, bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan menjadikan engkau mulia. Contoh Pak Wakil Bupati, dimuliakannya omaknya. Berfoto tadi, bini sebelah kanan, omak di sebelah ustaz, menitik air mata jatuh ke dalam, tak dapat diulang balik. Kalau omaknya masih hidup, bahagiakanlah, sonangkanlah, bolikan baju, bolikan kain, bolikan makanan, apa yang dia suka. Balik dari situ, langsung singgah, cium tangannya, peluk badannya, senangkan hatinya, dimudahkan Allah urusan hidupmu. Amin. Kalau dia sudah meninggal dunia, datang ke kuburnya, bolikan nasi, bolikan ayam, undang tetangga, bagi makan, bersedekah, bacakan Yasin, baca Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Al-Falaq, baca An-Nas, bacakan doa. Itu yang menghubungkan awak. Mudah-mudahan yang kualat, yang berdosa, yang durhaka,
diampunkan Allah segala dosanya insyaallah. Amin. Kau kenapa menangis? Aku mengenang almarhumah Pak Ustaz. Sudah meninggal, masih ada Pak Ustaz. Kenapa kau menangis? Aku tak pernah berbakti Pak Ustaz. Bagaimana caranya berbakti? Tidak ada jalan lain meminta maaf, minta ampun. Kalau mau diri kita aman, kalau mau pikiran kita aman. Jangan ada musuh di atas dunia supaya kita aman pikiran, tak ada pikiran apa-apa. Yang menjadi beban ini adalah beban pikiran. Gara-gara beban pikiran, naik kolesterol, naik gula darah, naik diabetes mellitus. Yang turun cuma satu, asam urat. Gara-gara apa? Gara-gara banyak pikiran. Dunia ini besar. Dunia yang besar ini mau dimasukkan ke kepala, habislah. Aku mau menunjukkan bahwa rambutku masih hitam. Semalam adalah yang mengirimkan WhatsApp. Nampaknya rambut Ustaz sudah panjang. Kenapa tidak dipangkas? Kenapa tak dipotong? Aku bilang aku bulan muka sama Ustaz Yahya nggak pergi umroh. Kalau rambutku kepotong pendek, nanti bayarnya waktu motong itu di Mekah kan 50 rial. Tanggunglah kojonya sikit. Elok aku biarkan panjang. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau mau hidup ini aman, jangan ada menyakiti hati orang, cakap jangan menyinggung, perbuatan jangan zalim, jangan aniaya, langkahkan kaki pergi bekerja, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah aman dunia akhirat, menggapai ridho ilahi menuju rokan hilir yang aman. Bagaimana keadaan di belakang? Aman? Wah, selesai. Setelah aman barulah sejahtera. Bisa kita sejahtera kalau tidak aman? Tidak bisa. Insya Allah setelah aman pasti kita sejahtera insya Allah. Amin. Nampaknya bagan siapi-api tidak semuanya sejahtera, tapi menuju kesejahteraan masih banyak orang-orang kaya di bagan siapi-api. Saya husnuzan, ini orang bagan siapi-api setahun pendapatannya di atas 100 juta. Amin. Macam-macam tak yakin. Pendapatannya setahun di atas 100 juta. Amin. Kalau 100 juta setahun berarti zakatnya 2,5%. Kalau pendapatan 100 juta, berapakah zakatnya kalau 2,5%? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh. Kalau sejuta, 2,5%-nya 25.000. Kalau 10 juta, 2,5%-nya 250.000. Kalau 100 juta, 2,5%-nya 2,5 juta. Ibu bayar zakat 2,5 juta. Amin. Bapak bayar zakat 2,5 juta. Amin. Jangan bayarkan suram, kasih tetangga, kasih kemanaan, kasih makcik, kasih pakcik. Bukan begitu. Bayarkan ke Basnas Kabupaten Rokan Hilir. Nanti ada penjual bakso keliling main pikul, tak sanggup berkeliling. Tapi kalau dikasihkan ke Basnas, Basnas akan memberikan sepeda motor untuk jual bakso. Alhamdulillah. Gimana Pak setelah pakai sepeda motor? Nggak ada yang beli Pak Ustaz. Loh, dulu waktu dipikul banyak yang beli. Setelah sepeda motor nggak ada. Kenapa? Karena saya lari 120. Salah kau lah Pak. Tujuan supaya sepeda motor nih dia bisa keliling. Dulu pakai beli baksonya, setelah ada sepeda motor dipasang mic ketek. Beli baksonya, abang sudah datang.
teng 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 teng, maka banyaklah orang membeli insyaallah. Amin ya rabbal. Selama ini ada janda tua, anaknya sekolah, dia tak bisa menyekolahkan, dia buruh cuci ke rumah-rumah. Datang Basnas, dibelikan mesin cuci, dibuat laundry kecil-kecilan, diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad. Berikut ini Basnas menyerahkan mesin cuci, penyucian pertama, pemencatan tombol oleh Ustadz Abdul Somad. Mengangkat derajat fakir miskin menjadi muzaki. Jangan kita kasih ikan, dikasih ikan dimasak habis, tapi kalau kita kasih pancing, insya Allah ikannya habis, dia mancing lagi, ikannya habis, mancing lagi. Kalau mau mengangkat harkat derajat martabat Rokan Hilir sejahtera, bayarlah zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir. Siap? Nampaknya tak siap. Siapkah membayar zakat ke Basnas? Bapak Ibu yang ada di bagian CPP, yang ada di Rokan Hilir, siap membayar zakat ke Basnas? Ada kawan saya alumni Al-Azhar Kairo Mesir, dia menjadi amil zakat, membayar zakat. Datanglah dia ke rumah orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini rumah Pak Haji bertingkat, mobilnya mewah, kami mau mengambil zakat. Mohon maaf ya dek, ini mobil rumah utang semua. Satu-satunya yang lunas di rumah aku kok cuma satu, bini aku tuh. Itu pun karena Pak Tua tak mengasih kredit. Kalau dikasih Pak balik nasib gara-gara tak mau berzakat. Ada lagi satu orang kayu dapat duit 100 juta, disimpan dalam laci-lacinya dikunci, disimpan dalam lemari-lemarinya dikunci, disimpan dalam kamar-kamarnya dikunci, disimpan dalam rumah-rumahnya dikunci, kuncinya hilang, habis duit. Ada lagi uang kayu, duitnya 100 juta. Kalau 100 juta berapa zakatnya? Memang kalau udah cikgu zakat kok banyak lupa. Belum selesai pengajian dah lupa. 2,5 juta. Ustaz Somad tak pernah mengutip zakat. Orang Basnas menunggu di kantor. Kita bukan zaman khilafah Islamiyah yang petugas datang, mana zakatnya, mana zakatnya. Akhirnya dia simpan zakat tak keluar. Tak ada angin, tak ada hujan, sakit pula lah kaki. Dikusuk makin sakit, dicucukkan paku, aku namun aku punggur makin sakit, cucukkan paku payung bertambah sakit. Akhirnya dibawalah keluar, diperiksakan. Lalu kata dokter ini dokter Cino, diambilnya martil kursi kete, ayah lapung lah lapung. Lama dipakai. Jadi gimana? Jangan khawatir, tenang. Kita sudah import lutut dari Tiongkok. Kenapa harganya kok? Yang sebelah kiri 40 juta, yang sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 1 juta. Itu namanya duit hantu dimakan setan. Aku tak menakut-nakuti. Bapak yang hendak berzakat ke Basnas silakan. Yang tak hendak berzakat, buah suasuk kaki. Mana lah? Ya Allah, sehatkan jamaah Rokan Hilir ini ya Allah. Jadikan mereka orang yang hartanya banyak ya Allah, tapi mereka pakai berzakat mensejahterakan masyarakat ya Allah. Pemimpinnya adil dan amanah ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adil, sejahtera, cita-cita kita bersama. Kalau tak terwujud sekarang, insya Allah berkat kebersamaan kita terwujud lainnya di masa akan datang insya Allah. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
kompak. Padahal kami tak pernah selalu kompak, tak pernah kami sebelum ini berkenal. Nanti kalau aku dah ini kau bonti, udah. Tapi bisa orang tu tahu, seakan-akan dia berkata, aku tahu yang kau mau. Ini pentingnya kita sama-sama satu rasa, merasakan perasaan orang. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada dirimu sendiri. Di hari yang baik, bulan yang baik, di majlis yang baik, bersama orang baik, mudah-mudahan Rokan Hilir aman dan sejahtera. Mudah-mudahan Bagan Siapi-api aman dan sejahtera. Keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh dan solehah. Dijadikan kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.